Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Winata, NIM 2202101158 dari kelas 1E Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maluku Saleh tahun 2022 dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SOS MSP, mata kuliah Asas Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow, teori X dan Y Douglas McGregor, motivasi Frederick Irving Herbank, dan teori hubungan kemanusiaan Chris Agris dan Francis Likert. Sebelum itu kita harus tahu apa itu aliran manajemen modern. Manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Dan jalur yang kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research dan manajemen science atau manajemen operasi. Dapat kita lihat di sini adanya tokoh-tokoh aliran manajemen modern. Yang pertama, Abraham Harold Maslow. Abraham Harold Maslow mengemukakan adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Yang kedua, Douglas McGregor. Douglas McGregor mengemukakan teori X atau pandangan negatif, misalnya orang cenderung malas dan berusaha menghindari pekerjaan. Sedangkan teori Y atau pandangan positif, misalnya orang pada dasarnya memiliki kecerdasan, namun seringkali organisasi tidak memanfaatkan kelebihan karyawan secara optimal. Yang ketiga, Frederick Herbank. Frederick Herbank menguraikan teori motivasi higienis atau teori dua faktor. Yang keempat, Chris Agris. Chris Agris memandang organisasi sebagai sistem sosial atau sistem antar hubungan budaya. Yang kelima, Francis Likert. Francis Likert telah mengidentifikasi dan melakukan penelitiannya secara ekstensif mengenai 4 sistem manajemen, dari sistem otoritatif, sistem eksploitatif, sistem konsultatif, dan sistem partisipatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, teori hierarki kebutuhan Abraham Harold Maslow. Teori hierarki kebutuhan ini dikembangkan oleh Abraham Maslow sehingga disebut dengan teori Maslow. Maslow mengatakan bahwa kebutuhan di dalam diri manusia itu membentuk semacam tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Dari sini kita dapat lihat. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Dari gambar yang di sebelah kanan kita dapat melihatnya juga. Yang ketiga, social need, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, esteem need, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, self actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Inilah dapat kita lihat dari gambarnya Hierarchy of Need Theory oleh Abraham Maslow tahun 1935. Selanjutnya, dari kelima tersebut saya akan menjelaskan secara detail. Yang pertama tadi kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan biologis yang mana terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan, air, suhu tubuh relatif konstan, dan mendapat tempat tinggal. Kebutuhan kuat karena jika seseorang tidak diberi semua kebutuhan fisiologis yang akan datang pertama dalam pencarian seseorang untuk kepuasan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Ketika semua kebutuhan fisiologis puas dan tidak mengendalikan pikiran lagi dan perilaku, kebutuhan keamanan dapat menjadi aktif. Orang dewasa memiliki sedikit kesadaran keamanan kebutuhan kebutuhan mereka, kecuali pada dasar saat darurat atau periode disorganisasi dalam struktur sosial, seperti kerusuhan yang luas. Anak-anak sering menampilkan tanda-tanda rasa ketidakaman dan tidak perlu aman.
Selanjutnya yang ketiga itu kebutuhan cinta, sayang, dan kepemilikan. Ketika kebutuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan fisiologi puas, kelas berikutnya kebutuhan untuk cinta, sayang, dan kepemilikan dapat muncul. Maslow menyatakan bahwa orang mencari untuk mengatasi perasaan kesepian dan keterasingan. Ini melibatkan keduanya dan menerima cinta, kasih sayang, dan memberikan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan ekstrim. Ketika tiga kelas pertama kebutuhan dipenuhi, kebutuhan untuk harga bisa menjadi dominan. Ini melibatkan kebutuhan baik harga diri dan untuk seseorang mendapatkan penghargaan dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan yang tegas berdasarkan tingkat tinggi stabil diri dan rasa hormat dari orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa percaya diri dan berharga sebagai orang di dunia. Ketika kebutuhan frustasi, orang merasa rendah, lemah, tak berdaya, dan tak berharga. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Ketika semua kebutuhan itu di atas terpenuhi, maka ini yang terakhir adanya kebutuhan untuk aktualisasi diri diaktifkan. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai orang perlu untuk menjadi dan melakukan apa yang orang itu lahir untuk dilakukan. Seorang musisi harus bermusik, seniman harus melukis, dan penyair harus menulis. Kebutuhan ini membuat diri mereka merasakan dalam tanda-tanda kegelisahan. Orang itu merasa di tepi, tegang, kurang sesuatu, singkatnya gelisah. Jika seseorang lapar, tidak aman, tidak dicintai atau tidak diterima, atau kurang harga diri, sangat mudah untuk mengetahui apa orang itu gelisah tentang gelisahnya. Hal ini tidak selalu jelas apa yang seseorang ingin ketika ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Yang kedua, teori X dan Y oleh Douglas MacGregor. Douglas MacGregor mengajukan dua pandangan yang berbeda mengenai manusia. Seseorang pada dasarnya bersifat negatif diberi label teori X, dan yang lainnya pada dasarnya bersifat positif diberi nama teori Y. MacGregor menyimpulkan bahwa pandangan seseorang manajer tentang sifat manusia didasarkan pada pengelompokan asumsi tertentu, dan manajer tersebut cenderung membentuk perilakunya terhadap bawahan sesuai dengan asumsi tersebut. Kita dapat lihat di sini teori X ada 4 asumsi yang diyakini oleh manajer. Yang pertama, karyawan tidak suka bekerja dan bila mana mungkin akan berusaha menghindarinya. Yang kedua, karena para pekaryawan tidak suka bekerja, mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, para karyawan akan mengelakkan tanggung jawab dan sedapat mungkin hanya mengikuti perintah formal. Yang keempat, kebanyakan pekerja mengutamakan rasa aman atau agar tidak ada alasan untuk dipecat di atas semua faktor dan hanya menunjukkan sedikit ambisi. Itulah 4 asumsi yang diyakini oleh manajer pada teori X atau pandangan negatif. Selanjutnya, teori Y. Ada 4 asumsi berlawanan yang diyakini oleh manajer. Yang pertama, para karyawan memandang pekerjaan sama alamiahnya dengan istirahat dan bermain. Yang kedua, seseorang yang memiliki komitmen pada tujuan akan melakukan pengarahan dan pengendalian diri. Yang ketiga, seseorang yang biasa-biasa saja dapat belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Yang keempat, keaktivitas, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang baik didelegasikan kepada karyawan secara luas dan tidak harus berasal dari orang yang berada dalam manajemen. Itulah 4 asumsi yang berlawanan yang diyakini oleh manajer dari teori Y atau yang
Teori X mengasumsikan bahwa kebutuhan tinggal rendah mendominasi individu, sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa kebutuhan tingkat tinggilah yang mendominasi individu. Namun McGregor tetap percaya bahwa asumsi pada teori Y lebih valid daripada asumsi teori X. Oleh karena itu, ia mengajukan gagasan seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang menantang dan bertanggung jawab, dan hubungan yang baik dalam kelompok sebagai pendekatan yang akan memaksimalkan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya yang ketiga itu motivasi Frederick Irving Herbank. Teori ini diajukan oleh seorang psikologi bernama Frederick Herbank dengan keyakinan bahwa hubungan individu dengan pekerjaan adalah suatu yang mendasar dan bahwa sikap seseorang terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan. Robbins 2002 halaman 59. Herbank mengemukakan juga bahwa penemuan menunjukkan eksistensi dari dual kontinum. Lawan kepuasan adalah tidak adanya kepuasan, dan lawan ketidakpuasan adalah tidak adanya ketidakpuasan. Menurut Herbank, faktor-faktor yang memberikan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dengan yang memberikan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, manajer-manajer yang mencoba menghilangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan ketidakpuasan kerja dapat memberikan kedamaian tapi belum tentu memberi motivasi. Mereka lebih menenteramkan tenaga kerja mereka daripada motivasi mereka. Hasilnya, faktor-faktor higienis seperti administrasi dan kebijakan perusahaan, supervisi, hubungan antar karyawan, kondisi kerja, dan gaji ketika memadai orang tidak akan menjadi tidak puas, apapun menjadi puas. Selanjutnya, jika kita ingin memotivasi orang dalam pekerjaan mereka, Herbank menyarankan untuk menekankan pada prestasi, pengakuan, kerja itu sendiri, tanggung jawab, dan pertumbuhan. Hal tersebut merupakan karakteristik yang berharga secara intrinsik. Robbins 2002 H60. Selanjutnya yang terakhir, teori hubungan kemanusiaan Chris Agris dan Francis Likert. Yang pertama, teori rangkaian kesatuan kedewasaan ketidakdewasaan oleh Chris Agris. Rangkaian kesatuan kedewasaan sampai ketidakdewasaan Agris memberikan pandangan mengenai kebutuhan manusia. Menurut Agris, ketika orang-orang sesungguhnya mengalami kemajuan dari ketidakdewasaan menuju kedewasaan, mereka bergerak yaitu yang pertama, adanya dari suatu ketidakpasif sebagai seorang anak kecil, keadaan meningkatnya aktivitas sebagai orang dewasa. Yang kedua, dari suatu keadaan tergantung pada orang lain sebagai anak kecil, keadaan relatif independen sebagai orang dewasa. Yang ketiga, dari suatu keadaan hanya mampu berperilaku dengan sedikit cara sebagai seorang anak kecil menjadi orang yang berperilaku bermacam-macam sebagai orang dewasa. Yang keempat, dari anak kecil yang berminat tidak menuntu, sempit sambil lalu dan merosot dengan cepat menjadi orang dewasa yang mempunyai minat yang lebih mendalam. Dari anak kecil, yang kelima, dari anak kecil yang hanya mempunyai perspektif jangka pendek menjadi orang dewasa yang mempunyai perspektif jangka panjang. Dari yang keenam, dari anak kecil yang mempunyai posisi di atas menjadi orang dewasa mempunyai posisi sejajar dan tidak di bawah. Yang ketujuh, dari anak kecil yang kurang mempunyai kesadaran akan diri menjadi orang dewasa yang mampu mengendalikan diri. Menurut Agris, ketika seorang menjadi dewasa, mereka mempunyai kebutuhan yang meningkat. Seperti satu itu lebih banyak aktivitas, keadaan yang relatif berdiri sendiri, berperilaku dengan cara yang berbeda, berminat yang lebih dalam, berperspektif jangka panjang, posisi seimbang dengan orang dewasa lain, serta kesadaran dan mengontrol diri. Itulah ketika seorang menjadi dewasa, mereka mempunyai kebutuhan yang meningkat. Yang kedua itu oleh teori Francis Likert. Menurut Francis Likert, seorang pemimpin akan berhasil jika bergaya partisipatif manajemen. Maksudnya, berhasilan memimpin
Pemimpin ditentukan oleh bawahan dan komunikasi yang digunakan. Likat membuat 4 sistem dalam manajemen, yaitu sistem yang pertama, eksploitatif autoritatif. Manajer autoritatif mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan, suka mengeksploitasi bawahan, dan bersikap paternalistik. Pemimpin hanya memperhatikan komunikasi dari atas ke bawah dan membatas pengambilan keputusan di tingkat atas. Yang kedua, sistem benevolent autoritatif. Ada kepercayaan terselubung dari manajer, percaya pada bawahan, memotivasi, memperbolehkan adanya komunikasi bawah ke atas, namun bawahan mereka tidak bebas membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas pada pekerjaan. Yang ketiga, sistem yang ketiga itu manajer konsultatif. Manajer memiliki sedikit kepercayaan pada bawahan, namun memberikan ruang pada bawahan untuk mengemukakan informasi, ide, atau pendapat. Sistem yang keempat, partisipasi grup. Manajer mempunyai kepercayaan terhadap bawahan, selalu membuka diri terhadap ide dan pendapat bawahan, dan pendapat tersebut tidak serta-merta diabaikan, namun diaplikasikan pula. Bawahan merasa bebas membahas mengenai pekerjaan. Sekianlah dari presentasi saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.